Saya ulangi, J, karena belum terekam. Untuk statistik sendiri ini ada dua uji, J, non parametrik dan parametrik. Kalau misal kita menggunakan skala data nominal dan ordinal, artinya kita menggunakan alat ukur atau alat ujinya ini yang berada di wilayah non parametrik. Kemudian kalau rasio dan interval ini untuk skala data rasio dan interval menggunakan uji yang ada pada parametrik. Untuk skala nominal sendiri, ini adalah nominal digunakan untuk mengklasifikasikan data dengan skala ukur paling rendah, contoh data dari variabel jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, contoh untuk pengkodean sendiri, ini Bapak Ibu, laki-laki ini bisa dikode 1, kemudian perempuan dikode 2. Atau bisa untuk laki-laki dikode 0 dan perempuan dikode 1. Biasanya saat analisis data, tipe data seperti ini dilambangkan dengan bilangan numerik angka, seperti yang telah saya sebutkan, J. Lanjut, untuk ordinal. Untuk skala ordinal adalah skala peringkat. Ini digunakan untuk mengklasifikasikan serta memiliki tingkatan. Tipe data ordinal lebih tinggi dari nominal karena kemampuannya untuk membentuk tingkatan. Contoh jabatan dalam suatu perusahaan, karyawan, manajer, direktur utama, dan sebagainya. Kemudian untuk skala interval, ya, ini skala interval adalah skala ordinal yang memiliki poin jarak objektif dalam keteraturan kategori peringkat, tapi jarak yang tercipta sama antara masing-masing angka. Ciri khasnya tipe data ini selain memiliki kemampuan mengklasifikasikan dan membentuk tingkatan adalah tidak adanya nilai nol mutlak. Artinya angka nol yang digunakan bukan berarti tidak ada. Contoh kita lihat untuk misal suhu. Karena suhu 0 derajat ini bukan berarti kalau di Fahrenheit itu bukan artinya nol mutlak, Ji. Di dalam skala Celcius, misalnya 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu. 0 derajat itu memiliki suhu hanya dilambangkan dengan nol. Selain itu, jarak antara setiap angka yang digunakan adalah sama. Kemudian kita skala rasio. Untuk rasio ini adalah memiliki kemampuan dari ketiga tipe skala variabel sebelumnya dan angka nol dianggap mutlak. Contohnya data berat badan, kemudian bisa juga tinggi badan. Ini bisa menggunakan rasio, artinya angka secara misal kita ambil contoh ada penelitian terkait dengan stunting. Kemudian bayi-bayi yang ditimbang eh, mungkin 2,5, ada 2,6, kemudian 2,8. Nah, ditulis secara beda kalau misal dikatakan bayi rendah misal kurang dari 2,5 kilogram, kemudian itu masuk pada eh, nominal, J, karena dikategorikan rendah tinggi. Jika bayi yang dikategorikan rendah, artinya bayi-bayi yang nantinya ditimbang, kemudian hasil penimbangannya kurang dari 2,5 kilogram. Kalau misal di atas 2,5 gram, kemudian 2,5 kilogram, itu artinya bayi tersebut tidak stunting karena ukuran stunting sendiri adalah bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilogram. Kita lanjut terkait dengan tipe data nominal dan ordinal. Karena yang biasanya sering dipakai pada peneliti, mahasiswa, ini adalah data nominal dan ordinal. Sering digunakan pada metode statistik non-parametrik. Skala variabel interval dan rasio cocok untuk digunakan pada metode statistik parametrik. Asal asumsi yang dibutuhkan oleh metode statistik parametrik yang bersangkutan dapat dipenuhi. Kita lanjut untuk SPSS.
Baik Bapak Ibu, untuk tampilan SPSS sendiri seperti ini, J. Ini untuk variabel nanti di SPSS sendiri ini ada variabel view dan juga data view. Untuk variabel view, untuk variabel view ini terdiri dari nama. Ini nama bisa option ya, bisa ditulis atau tidak karena nama tidak bisa dianalisis. Kemudian status DM tipe 2 ini saya ambilkan contoh terkait dengan penelitian tuberkulosis tuberkulosis dan juga DM. Apakah diabetes mellitus tipe 2 ini menjadi faktor resiko terjadinya tuberkulosis? Kemudian untuk variabel independennya ini ada beberapa, ada usia, ini salah satu jenis variabel independen. Kemudian jenis kelamin, selain usia ada jenis kelamin. Kemudian lama menderita diabetes mellitus tipe 2. Ini juga bagian dari eh, variabel independen. Kemudian riwayat riwayat TB. Riwayat TB ini juga salah satu untuk variabel independen. Kemudian riwayat DM ini berkaitan dengan apakah ada faktor keluarga, misal ayah atau ibu atau orang tua lainnya yang menderita DM sebelumnya. Kemudian ada tingkat pendidikan, ada pekerjaan dan pendapatan. Kita kupas satu-satu Bapak Ibu sekalian. Untuk status DM ini, untuk value-nya ini ada dua. Untuk pengkodean artinya kode ini ada nol, ini di kode nol artinya tidak ada tidak TBDM. Kemudian satu ini adalah orang yang menderita TB juga orang yang menderita DM. Ini adalah salah satu contoh pengkodean. Untuk saya ulangi, untuk nol ini di kode nol artinya tidak ada seorang responden tersebut tidak TB juga tidak DM atau tidak TBDM. Kemudian satu ini adalah orang yang TBDM, orang yang tuberkulosis juga menderita diabetes mellitus tipe 2. Kita lihat contoh yang lain terkait dengan usia. Usia ini dikategorikan dua kategori yaitu kurang dari 45 tahun dan juga lebih dari 45 tahun. Jadi nanti Bapak Ibu misal respondennya ini tertulis usianya 35 tahun artinya nanti masuk pada kode nol karena kurang dari 45 tahun. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian mendapati responden Bapak Ibu ini usianya 55 tahun. Artinya masuk pada kode satu yang dimana artinya lebih dari 45 tahun. Kemudian kita lanjut untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin ini, untuk pengkodeannya perempuan adalah nol, kemudian laki-laki adalah satu. Kemudian kita lihat untuk ini untuk variabel view, Nj. Kemudian untuk kita lihat data view, di mana tadi waktu usia tadi kan misal satu ada satu dan nol. Untuk pengkodean usia ini 0 adalah kurang dari 45 tahun, kemudian satu ini lebih dari 45 tahun. Kita lihat ke data view, Nj. Saya stop dulu. Untuk usia, kita lihat Bapak Ibu, untuk Sumarni. Sumarni ini kodenya satu, artinya lebih dari 45 tahun. Kemudian Wasisto, ini juga pengkodeannya satu, artinya Pak Wasisto ini usianya lebih dari 45 tahun. Sedangkan Bu Sandra ini adalah kodenya nol, bisa dipastikan Bu Sandra ini usianya kurang dari 45 tahun. Kemudian kita lanjut untuk usia, untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin nol. Pak Sumarni, Bu Sumarni artinya perempuan. Kemudian satu adalah laki-laki. Bu Sandra, 4 ini nol artinya perempuan. Kemudian nomor 5 responden kelima adalah imam. Kode satu artinya laki-laki. Izin Pak,
masih belum tampil, Pak. Oh, belum tampil sih. Saya stop. Sampun sih, Pak. Oke, Pak. Nah, kita lanjut ya, kita ulangi lagi. Yang tadi untuk jenis kelamin. Jenis kelamin tadi di kode ada dua kode. Yang pertama, nol itu adalah perempuan. Kemudian untuk satu adalah kode untuk laki-laki. Bisa dipastikan responden yang pertama ini karena kodenya nol artinya perempuan. Pak Wasisto ini satu kodenya artinya laki-laki. Kemudian responden ketiga kodenya satu artinya laki-laki. Kemudian yang keempat ini kodenya nol artinya perempuan dan seterusnya. Jadi misal kode satu adalah laki-laki, nol adalah perempuan. Kita lanjut untuk lama diabetes mellitus tipe 2. Ini kode nol kurang dari 10 tahun, lebih dari nol itu lebih dari 10 tahun. Ini ya kita lihat untuk lama DM. Lama DM ini adalah satu, artinya lebih dari 10 tahun. Untuk Pak Bambang, ini kodenya nol, artinya kurang dari 10 tahun. Pak Bambang menderita diabetes mellitus tipe 2. Kemudian Bu Sandra, ini kodenya satu, artinya Bu Sandra menderita diabetes mellitus tipe 2 lebih dari 10 tahun. Kita kembali ke eh, variable view. Untuk variable view, kita lihat pada lama diam ini sampun sih. Nol adalah kurang dari 10 tahun, satu adalah lebih dari 10 tahun. Kemudian untuk riwayat tuberkulosis. Ini riwayat tuberkulosis. Yang pertama ini tidak pernah kontak. Kemudian yang satu, kode satu pernah kontak. Kita lanjut untuk kita lihat pada perilaku merokok. Untuk perilaku merokok ini ada di tidak merokok dan juga merokok. Artinya nanti jika kodenya nol artinya tidak merokok. Kemudian jika kodenya satu ini merokok. Kemudian untuk jumlah rokok ini adalah kuesioner di mana menunjukkan bahwasanya misal berapa konsumsi rokok per hari. Jika kodenya nol artinya orang tersebut mengkonsumsi rokok kurang dari atau sama dengan 10 batang per hari. Kemudian, kalau misal kodenya satu, artinya responden tersebut mengkonsumsi rokok per harinya kurang lebih 11 sampai 20 batang per hari. Demikian halnya terkait dengan nantinya jika ada kode 2, berarti responden tersebut mengkonsumsi rokok lebih dari 20 batang per hari. Kita lanjut untuk eh, kuesioner yang kedua, yang ketiga terkait dengan merokok ini ada tiga J, pernah merokok atau tidak merokok, kemudian konsumsi per hari, dan yang ketiga ini lama merokok. Ini jika kodenya nol kurang dari 10 tahun, orang tersebut merokok. Jika kodenya satu, orang tersebut mengkonsumsi rokok lebih dari 10 tahun. Kita lanjut untuk riwayat DM. Apakah keluarga, kemudian orang tua, ayah, ibu, atau nenek ini ada riwayat DM, artinya menderita diabetes mellitus tipe 2. Jika kodenya nol, ini pada pendidikan. Tingkat pendidikan ini dikategorikan dua saja.
Ini ada kode 0 artinya kurang atau sama dengan SMA. Misal kemudian lebih dari atau sama dengan SMA artinya berpendidikan S1, kemudian D3 itu masuknya kode 0. Kemudian kalau misal kodenya 1 ini adalah SMA ke bawah, misal SMP, kemudian SD atau tidak tamat SD masuknya pada kode 1. Kita lanjut pada pekerjaan. Untuk pekerjaan sendiri ini ada 5. Yang pertama, jika kodenya 0 artinya ASN, 2 pegawai swasta. Kemudian kode 2 adalah wira swasta, kode tani, kode 4 rumah tangga, yang kelima adalah jadi kode 5. Yang selanjutnya yang terakhir adalah variabel pendapatan. Ini adalah kode 0 artinya lebih dari UMR pendapatannya. Kemudian kalau kodenya 1 adalah kurang dari UMR. Kita lanjut ke data view, Nji. Kita lihat ke data view. Kita lihat untuk riwayat TB Pak Sumarni, Bu Sumarni ini adalah 1. Artinya ada riwayat kontak dengan penderita tuberkulosis. Jika ini untuk Pak Bambang kodenya 0, artinya Pak Bambang tidak memiliki eh, riwayat kontak dengan penderita TB. Kemudian untuk merokok, ini yang merokok yang pertama ini berkaitan dengan pernah merokok atau tidak merokok, merokok 1. Artinya Bu Sumarni kodenya 0 ini tidak merokok. Kemudian Pak Wasisto, Pak Bambang ini kodenya 1, artinya beliau merokok. Kemudian kita lihat pada merokok 2 ini berkaitan dengan jumlah per batang per hari. Jika kodenya 0, artinya kurang dari atau sama dengan 10 batang per hari. Kalau kodenya 1, ini Pak Imam. Ini kodenya 1 artinya Pak Imam mengkonsumsi rokok 11 sampai 20 batang per hari. Kita lanjut pada merokok 3. Ini adalah variabel ketiga terkait dengan merokok. Lama waktu merokok. Jadi kode 0 itu kurang dari 10 tahun. Kemudian kalau kodenya 1 lebih dari 10 tahun mengkonsumsi rokok. Jadi ini rata-rata yang konsumsi rokok kodenya 1 artinya beliau-beliau ini mengkonsumsi rokok sudah lebih dari 10 tahun. Lanjut pada riwayat DM. Riwayat DM pada keluarga jika kodenya 0 ini adalah tidak memiliki riwayat DM pada keluarga atau orang tua. Jika kodenya 1 ini ada riwayat DM pada orang tua. Kita lihat Bu Sumarni tidak ada, kemudian Bu Sandra ini ada orang tuanya menderita DM. Untuk gambaran pengkodean seperti itu, Nggih, Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu sudah bisa membayangkan terkait dengan penelitian Bapak Ibu dan juga variabel-variabel yang mungkin nantinya akan Bapak Ibu teliti. Kita lanjut pada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini di kode 0. Untuk kode 0 ini adalah lebih dari atau sama dengan SMA, artinya mereka-mereka yang pendidikannya SMA sampai dengan D3 ataupun S1 ini kodenya 0, kemudian kurang dari SMA artinya SMP, kemudian SD tidak lulus itu masuk pada kode 1. Ini pada contoh Pak Bambang yang ketiga ini adalah kodenya 1, artinya Pak Bambang ini tamatan kurang dari SMA, berarti mungkin SMP atau juga SD. Kemudian lanjut untuk pekerjaan. Untuk pekerjaan ini ada bervariasi, Nji. Ada 5 tadi, yang 0 itu ASN, kemudian 1 pegawai swasta,
yang kedua tadi wira swasta, yang ketiga petani, yang keempat mengurus rumah tangga, yang kelima adalah lainnya. Untuk Bu Sumarni ini kodenya pekerjaan tiga, artinya Bu Sumarni adalah seorang petani. Kemudian Pak Wasisto ini kode 5 arti lainnya. Kemudian yang selanjutnya kita ambil contoh yang Pak Imam, yang kelima, responden kelima. Ini adalah petani, kemudian juga kita lihat untuk responden satu, maksudnya kodenya satu. Bu Sri adalah seorang ASN, kemudian Bu Sumiati, ini kodenya tiga, petani, dan seterusnya. Untuk pendapatan, kita lihat responden pertama ini nol, artinya jika di kode nol itu lebih dari atau sama dengan UMR. Jika pendapatan responden Bapak Ibu yang diwawancarai kodenya satu ini artinya kurang dari UMR untuk pendapatan per bulannya. Saya cukupkan Bapak Ibu sekalian untuk materi hari ini terkait dengan coding atau pengkodean di mana SPSS sekali lagi hanya dapat membaca angka bukan kata. Jadi kita yang akan menyesuaikan agar SPSS dapat menganalisis hasil dari penelitian Bapak Ibu sekalian terkait dengan tugas akhir yang Bapak Ibu sekalian akan selesaikan nantinya. Saya cukupkan. Jika ada pertanyaan nanti bisa melalui PJ kelas. Mbak, saya cukupkan sih Bapak Ibu sekalian. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Selamat Terima kasih weekend, kembali Bapak Pak. Ibu sekalian.